Teks 25 tahun kemudian. Keesokan harinya, Janeta sedang menyiapkan sarapan di meja makan sedangkan suaminya sedang menikmati kopinya. Janeta melihat ke arah Raihan yang baru turun. "Rai, duduk dulu sini," ajak mamanya. "Ada apa, Ma?" tanya Raihan langsung duduk di hadapan mama dan papanya. Pramana juga melihat ke arah Raihan dengan keraguan. "Apa kamu sudah yakin dengan pilihan kamu?" tanya mamanya memastikan lagi. "Yakin, Ma," ucap Raihan yang langsung paham arah pembicaraan mamanya. Wanita yang baik itu adalah wanita yang bertutur kata lembut, berpakaian tertutup, dan juga yang utamanya adalah wanita yang akhlaknya baik, ucap Janeta mengingat penampilan Denada kemarin malam, sosok calon menantu yang ingin sekali dihindarinya. "Ma, saat ini Denada memang bukan wanita seperti itu, tapi dia sangat baik. Masalah akhlak dan yang lainnya insya Allah setelah menikah aku akan mengajarinya pelan-pelan," ucap Raihan santai tapi serius. "Baiklah kalau itu sudah keputusan kamu, kami hanya bisa mendoakan yang terbaik," ucap mamanya masih sedikit tidak yakin. "Apa dia mau menikah secepatnya?" tanya Pramana. "Pasti mau, Pak," jawab Raihan. "Pasti. Bagaimana jika tidak usah terburu-buru untuk menikah? Kamu belum terlalu mengenalnya, dan juga kamu juga masih kuliah dan belum bekerja," ucap Janeta yang benar-benar tidak siap dengan pilihan putranya. "Bukankah ini yang Mama dan inginkan? Kenapa sekarang malah merasa ini terburu-buru? Aku sudah merasa yakin ingin menikah sekarang," kata Raihan. "Ma, kenapa jadi berubah pikiran?" tanya Pramana yang merasa istrinya aneh. Dahi Janeta sedikit berkerut. Lalu dia mulai berpikir kembali jika anaknya tidak menikah sekarang mungkin akan semakin banyak dosa yang diperbuatnya, karena pacaran tidaklah boleh. "Bukan seperti itu, ya sudah lanjut rencana awal saja," ucap Janeta. Setelah pembicaraan selesai, mereka langsung sarapan. Sesekali Janeta menatap ke arah Raihan dengan khawatir. Dia masih khawatir dan tidak yakin dengan pilihan Raihan. Seperti biasa setelah sarapan Raihan langsung pamit pergi. Dia sudah di luar rumah dan langsung melajukan motornya ingin menjemput Denada seperti biasa. Saat sampai di depan kontrakan Denada, Raihan membuka helmnya dan langsung berjalan mendekat ke pintu kontrakan. Dia mengetuk pintu beberapa kali. Denada membuka pintu dan tersenyum saat melihatnya datang. "Kita gak masuk pagi, jadi ayo kita ke suatu tempat dulu," ajak Raihan. "Baiklah," ucap Denada sambil menutup pintu. Sejak tadi dia sudah siap-siap jadi bisa langsung berangkat. Raihan kembali naik ke motornya sambil memakai helmnya. Denada juga langsung naik dan memegang erat pinggangnya. Raihan melajukan motornya membawa Denada ke sebuah taman. Sesampainya di taman mereka langsung turun. Dia melepaskan helmnya dan menyimpannya di motor. Mereka langsung berjalan berpegangan tangan melihat seluruh taman. Mereka berhenti sebentar di kawasan yang cukup indah. Raihan mengambil sesuatu dari sakunya. Dia memperlihatkan cincin di depan Denada, yang sontak langsung membuat Denada tersenyum haru melihat cincin itu. "Apa kamu mau menikah denganku?" tanya Raihan dengan senyum tipis. Tanpa pikir panjang, Denada langsung mengangguk. Dia menerima langsung tanpa menunggu lama. Raihan bahagia lamarannya diterima. Dia memakaikan cincinnya di jari manis Denada dengan penuh senyuman, lalu memeluknya erat. "Terima kasih sayang," ucapnya bahagia. Denada mengangguk beberapa kali masih tersenyum haru hingga rasanya air matanya akan menetes karena kebahagiaan itu. Bagaimana tidak? Untuk mendapatkan pacar seperti Raihan sangatlah sulit, perlu usaha berbulan-bulan baru hati laki-laki keren dan kaya ini menjadi miliknya dan sekarang dengan gampangnya akan menjadi suaminya. Dia tidak peduli dengan masa mudanya, baginya yang terpenting bisa hidup enak, dia akan jadi wanita paling bahagia di dunia ini. Beberapa bulan berlalu, tiba hari pernikahan Denada dan Raihan. Keduanya sudah sah menikah.
Raihan dan Denada terlihat sangat bahagia, berbeda dari kedua orang tua Raihan yang sedikit menyesal meminta Raihan segera menikah muda. Menantu yang seperti ini bukanlah harapan mereka. Janeta lah orang yang paling terlihat sedih saat menatap mereka dari tempat sedikit jauh tanpa mereka sadari. Dia langsung duduk menunduk lalu sesekali melihat lagi ke arah Denada dan Raihan yang masih sibuk mengobrol bersama teman-temannya dengan wajah bahagia. Kebanyakan orang tua akan ikut bahagia jika melihat anaknya bahagia, jadi dia berusaha bahagia dengan pernikahan ini, daripada membiarkan Raihan berpacaran terus lebih baik menikahkannya. Mereka sudah tinggal bersama setelah menikah. Malam hari saat mereka makan malam bersama, Janeta terlihat tidak suka saat Denada memakai pakaian tidur minim. "Ma, Pa, nanti setelah wisuda dan dapat pekerjaan kami akan pindah dari sini," ucap Raihan setelah menyelesaikan makan malamnya. "Kamu kan bisa bekerja di perusahaan Papa, kenapa harus cari kerja?" tanya Pramana sambil menatap ke arah Raihan dengan wajah bingung. "Aku tidak ingin bergantung pada kalian, kami akan mulai dari awal, cuma untuk saat ini kami tetap tinggal di sini sampai lulus," kata Raihan. Denada terlihat khawatir mendengar ucapan Raihan yang ingin mencari pekerjaan dan berpisah dari keluarga kaya ini. Janeta melihat ke arahnya Denada yang terlihat tidak tenang. Hatinya mulai bertanya-tanya apa yang ada di pikiran menantunya ini. Raihan ingin membangun keluarga mereka sendiri dari awal. Keesokan harinya saat Janeta dan Pramana ingin salat subuh, Raihan dan Denada tidak ada yang bangun. Janeta terlihat kecewa dengan keadaan ini. Padahal Raihan pernah masuk pesantren jadi pasti tahu mana baik mana tidak. Benar kata orang, ternyata pergaulan luar bisa mengubah seseorang yang baik jadi buruk dan buruk jadi baik, tergantung kita bergaulnya dengan kelompok yang seperti apa. Baik maka baik juga kita, buruk maka buruk juga kita. Tapi ini juga kesalahan mereka sebagai orang tua, didikan mereka masih kurang tegas pada Raihan. Janeta menyesal kenapa saat sekolah menengah atas gak memasukkan Raihan ke pesantren lagi biar dia bergaulnya dengan orang-orang soleh juga. Dulu Raihan gak pernah seperti ini, salatnya rajin gak perlu disuruh batin Janeta. Dahinya berkerut, pikirannya tidak tenang, mungkin jika terus seperti ini dia akan cepat tua karena sering mengerutkan kening. Saat matahari mulai bersinar, mereka duduk untuk sarapan. Janeta melihat ke arah Denada yang baru bangun tidur tapi sudah mandi dan berdandan. Raihan terlihat tidak enak pada kedua orang tuanya karena mereka bangun terlambat. "Berangkat dulu," ucap Pramana tanpa melihat ke arah menantunya yang jauh dari kata soleha. Janeta mengantar suaminya sampai depan, lalu mencium tangan suaminya. Denada dan Raihan juga berangkat ke kampus setelah papanya. Janeta melihat semuanya sudah pergi, ia langsung masuk ke dalam rumah dan masuk ke kamar dan berkemas juga, ingin pergi keluar menghibur hati yang kusut. Janeta keluar dari kamar dan langsung keluar rumah memakai mobil sendiri. Setelah beberapa waktu mengemudi, ternyata tujuannya adalah ke pesantren Pak Harun. Mobilnya berhenti di depan lalu salah satu santri membawanya menemui Bu Aisyah. "Assalamualaikum," ucapnya saat melihat Bu Aisyah. "Waalaikumsalam," jawab Bu Aisyah sambil menoleh ke arah Bu Janeta. Mereka sama-sama tersenyum, keduanya wanita berjilbab. Berbedanya Bu Aisyah adalah wanita sederhana karena memang berasal dari keluarga sederhana, sedangkan Bu Janeta adalah wanita berkelas, apa yang dipakainya terlihat mewah. Bu Aisyah mempersilakan Bu Janeta duduk dan mereka langsung mengobrol akrab padahal mereka hanya kenalan biasa. "Sampai saat kemarin, saya masih berharap anak kita berjodoh, tapi setelah melihat pernikahan anak saya baru sadar hal itu tidak mungkin lagi," ucap Janeta sedih memulai pembicaraan. Ia sangat perlu teman bicara. "Jodoh cuma Allah yang menentukan, sekuat apapun kita memaksa mereka. Kalau mereka gak berjodoh gak mungkin akan bersatu, begitupun sebaliknya,
sekuat apapun memisahkan mereka jika mereka berjodoh walau dipisahkan lautan pun tetap akan bertemu, ucap Bu Aisyah menghibur Bu Janeta yang sudah ia anggap teman dan saudara walau mereka bukanlah kenalan lama, hanya beberapa kali bertemu. Iya benar, siapapun nanti yang menikah dengan putri kalian pasti adalah laki-laki paling beruntung, ucap Bu Janeta sedikit tidak rela tapi dia tetap menampilkan senyum elegan. Bu Aisyah tersenyum, ya benar siapapun yang menikahi putrinya adalah laki-laki beruntung, jodohnya wanita baik maka pastilah lelaki yang baik juga. 5 tahun kemudian. Di bandara seorang wanita bercadar berjalan dengan sangat lambat sambil melihat pesan di ponselnya, tanpa disadarinya di depannya seseorang juga lagi menatap ponselnya. Wanita bercadar itu tetap berjalan dan akhirnya menabrak orang di depannya. Wanita itu kaget dan mundur pelan dengan tangan bergetar karena grogi, orang yang ditabraknya menoleh ke arahnya dan ikut mundur karena tidak enak saat melihat yang menabraknya adalah wanita bercadar. Sedikit dia tahu wanita seperti ini sangat menjaga sentuhan dan pandangan dari lawan jenis. Laki-laki itu adalah Raihan. Maaf, ucap wanita itu tanpa menatap ke arah Raihan. Wanita itu yang tadinya menunduk langsung mengangkat wajah tapi kembali menunduk. Pasti dia merasa tidak nyaman bersentuhan dengan lelaki yang bukan mahramnya batin Raihan. Saya juga salah. Ucap Raihan menatap mata wanita itu yang sesekali sudah mengangkat wajah walau pandangannya tidak menentu karena panik. Saya permisi, sekali lagi saya minta maaf, ucapnya lembut. Raihan mengangguk tanpa bicara, dia menatap kepergian wanita itu yang kembali menunduk. Jangan menunduk lagi, nanti nabrak orang lagi, Raihan bicara sambil sedikit tersenyum. Wanita itu menoleh saat mendengar suaranya, dia mengangguk. Ini pertama kalinya dia menatap lama pada lawan jenis. Pria di depannya memakai pakaian kantor rapi. Raihan menatap kepergian wanita itu lalu melanjutkan jalannya searah dengan wanita itu. Di depan bandara Raihan menghentikan taksi bersamaan dengan wanita tadi, mereka saling melihat satu sama lain dengan canggung. Ini kedua kalinya mereka bertemu setelah tadi berpisah di dalam. Silakan, ucap wanita itu dengan sopan, dia sudah terbiasa mendahulukan orang lain. Gak apa-apa, saya naik taksi lain saja, silakan Anda saja yang masuk, ucap Raihan sambil membukakan pintu taksi dengan sopan, dia menunggu wanita itu masuk. Wanita itu masuk ke dalam taksi tanpa menolak, sambil mengucapkan terima kasih. Raihan mengangguk lalu menutup pintunya, taksi pun mulai jalan dengan pelan. Raihan melihat ke arah jalannya taksi hingga tidak terlihat lagi. Dia menghentikan taksi selanjutnya lalu masuk dan duduk di kursi penumpang depan dan barangnya disimpan supir di kursi penumpang belakang. Saat sampai di depan rumah, Raihan turun dari taksi lalu berjalan pelan masuk ke halaman rumah. Dengan pelan dia membuka pintu dan tersenyum melihat putri kecilnya bermain di lantai. Assalamualaikum, ucap Raihan dengan suara khasnya. Sifa putrinya menoleh saat mendengar salam dari papanya. Sifa tersenyum bahagia dan langsung berdiri bangkit dari duduknya. Waalaikumsalam, Papa, panggilnya seraya berlari ke pelukan Raihan lalu mencium tangan papanya. Raihan mengendong Sifa dan menciumnya di pipi kiri dan kanan beberapa kali dengan penuh kerinduan. Papa kangen banget sama Sifa, ucap Raihan bahagia, seketika lelahnya hilang setelah melihat si cantiknya ini. Sifa juga, kata Sifa dengan suara polos kekanak-kanakan yang sangat lucu. Janeta berjalan mendekat akan mengambil koper Raihan. Raihan mencium tangan mamanya. Pa, oleh-olehnya mana? Tanya Sifa sambil mengulurkan tangan. Raihan dan Janeta tersenyum melihatnya bertingkah seperti itu. Ada di dalam koper, ayo bantu Papa membereskan koper di kamar. Ajak Raihan. Sifa mengangguk senang, mereka bertiga langsung naik ke atas menuju kamar tidur. Perlahan Raihan membuka pintu kamar, ketiganya masuk ke dalam. Di dalam kamar, Janeta menyimpan koper Raihan di dekat lemari pakaian.
Kemarin kami ke panti asuhan, sepertinya Siva sangat senang main di sana, ucap Janeta sambil membuka koper itu. Kalau begitu sering-sering saja ke sana, jika dia sangat menyukai tempat itu, kata Raihan. Minggu depan Siva memang akan ke sana lagi sama Oma. Ya kan Oma, ucap Siva. Iya, mau ikut sekalian, tanya Janeta pada Raihan. Aku akan sibuk untuk 2 minggu ke depan, jadi Mama pergi sama Siva saja, ucap Raihan. Mungkin lain kali, tambahnya. Opa juga sibuk, Papa sibuk, kapan gak sibuknya? Tanya Siva gak semangat. Akan ada waktunya nanti, ucap Raihan sambil ikut membongkar kopernya. Raihan mengambil mainan yang dibelinya. Ini untuk Siva, bagus gak? Tanya Raihan saat memperlihatkan oleh-oleh yang dibawanya. Cantik banget Pa, makasih Papa sayang, kata Siva sambil mencium pipi papanya karena senang saat melihat hadiahnya. Siva langsung memainkan set mainan masak-masak keluaran terbaru yang dibeli Raihan. Raihan tersenyum senang, sangat gampang membuat anak cantiknya bahagia. Asteris, di depan pesantren, wanita bercadar tadi turun dari taksi dan langsung berjalan memasuki kawasan pesantren. Dia mengucap salam saat di depan sebuah ruangan. Pak Harun dan Bu Aisyah membalas salamnya, sambil menoleh menatap wanita itu. Ibu, Ayah, sapa wanita itu dengan suara lembutnya yang belum berubah. Nisa kamu pulang nak, ucap Bu Aisyah dengan mata berkaca-kaca melihat putrinya. Karena keterbatasan biaya jadi mereka tidak pernah bertemu, paling hanya teleponan itu pun tidak bisa lama karena perbedaan waktu. Anissa mengangguk lalu mencium tangan ibunya dan memeluk ibunya dengan penuh kerinduan. Nisa sudah menutup wajah sekarang. Tanya Pak Harun bangga dan terharu, matanya berkaca-kaca melihat perubahan putri satu-satunya ini. Anissa melepaskan pelukannya lalu mencium tangan ayahnya. Iya ayah. Saat menutup wajah, hati Nisa lebih tenang karena tidak ada lagi pandangan dari laki-laki yang berniat tidak baik, cerita Anissa pada orang tuanya. Ini bagus, ayah bangga, kata Pak Harun mengusap pundak putrinya. Sebelum berangkat ke Kairo, Anissa hanya memakai jilbab biasa dan gamis biasa tapi sekarang pulangnya semuanya tertutup, hanya menyisakan telapak tangan dan mata indahnya. Anissa dan kedua orang tuanya berjalan pulang ke rumah mereka yang ada di sebelah pesantren. Anissa menatap ke arah depan rumah mereka yang sedikit pun tidak berubah. Hatinya hangat melihat semua yang dirindukannya. Sempat ia ingin menyerah pada studinya di Kairo tapi mengingat pengorbanan orang tuanya dan banyaknya uang yang sudah dikeluarkan padahal keluarga mereka hanya keluarga sederhana jadi ia kembali memantapkan hati ingin lulus secepatnya. Mata Anissa sedikit berkaca-kaca mungkin karena kerinduan yang cukup besar.